Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang hibridisasi pada atom karbon. Dimana hibridisasi di sini nanti ada sp3, sp2, dan sp. CH4 itu memiliki 4 ikatan kovalen. Seperti ini, dimana setiap CH itu panjangnya adalah 109 Armstrong. Energi disosiasi ikatan itu adalah 104 kilokalori per mol. Sedangkan sudut ikatan, sini sudut ikatan itu adalah 109,5 derajat. Bagaimana ini terjadi? Ya, kalau diperhatikan di sini, ikatannya panjangnya sama, energi disosiasinya sama, sudutnya pun sama. Artinya adalah bahwa keempat ikatan tersebut adalah identik. Bagaimana kita bisa memahami itu? Karena kalau kita perhatikan, karbon dengan nomor atom 6 berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Berarti nanti yang akan digunakan untuk berikatan itu adalah orbital 2s dan 2p. Sementara hidrogen kita tahu nomor atomnya adalah 1. Elektronnya juga adalah 1. Konfigurasi elektronnya adalah 1s, 1. Hidrogen berarti 1s1, berarti ini adalah 1s. Nah, bagaimana mungkin kalau kita perhatikan orbital 1s itu akan berikatan dengan 2s. Jadi nanti yang terjadi itu adalah 1s ini berikatan dengan 1s. Berarti orbital 1s itu akan berikatan dengan 2s. Sementara berarti ada 2 nantinya, 2s juga. Sementara yang lainnya berarti orbital 1s dari hidrogen berikatan dengan 2p. Ini juga sama, 1s dengan 2p. Dan kalau kita lihat di sini, jelas bahwa orbital 1s berikatan dengan 2s. Itu ada 2. Selanjutnya adalah 1s berikatan dengan 2p. Ada 2 juga. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa ternyata yang terjadi adalah ikatannya sama persis. Baik itu panjang, sudut, maupun energi disosiasi ikatan. Berarti yang terjadi adalah ikatannya berarti sama. Dengan demikian, maka tidak akan mungkin ikatan yang terjadi itu berbeda-beda. Dalam arti kata, orbital yang terlibat dalam ikatan ini mestinya sama. Jadi, tidak mungkin ada 1s dengan 2s, kemudian ada lagi 1s dan 2p. Jelas ini nanti akan berbeda. Maka ini tidak mungkin. Maka dengan demikian, untuk memahami ini, timbullah apa yang kita sebut dengan konsep hibridisasi yang akan kita jelaskan berikut ini. Hibridisasi sp3. C dengan nomor atom 6 berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Apa yang dimaksud dengan hibridisasi? Secara mudah, hibridisasi ini adalah berarti pencampuran. Artinya nanti, kalau ini adalah hibridisasi sp3, berarti ini adalah hibridisasi yang berbeda dengan orbital s dan orbital
P. Kalau kita misalkan atau analogikan, bisa kita contohkan dengan adonan kue. Kalau adonan kue terdiri dari tepung, gula, telur, dan lain-lain. Maka setelah menjadi adonan kue, maka kita tidak bisa melihat lagi mana bagian tepungnya dan mana yang bagian gulanya. Demikian juga dengan hibridisasi sp3. Berarti nanti tidak akan ada lagi orbital S, orbital P. Yang ada adalah orbital sp3. Untuk memahami ini, kita lihat karbon tadi. 1s2, 2s2, dan 2p2. Berarti kalau kita tulis ini dalam bentuk berdasarkan energinya, berarti orbital 2s sini ada 2 elektron. Selanjutnya orbital 2p terdapat 2 elektron. Ini adalah 2p. Ini adalah dalam keadaan normal. Kemudian energi dari orbital 2s nanti diberikan sehingga akan terjadi eksitasi dari orbital 2s ke orbital 2p. Dengan demikian, satu buah elektron masih ada di 2s. Kemudian yang lainnya berarti ada di 2p. Kemudian bagaimana hibridisasi terjadi? Nah, hibridisasi terjadi itu adalah dengan mencampurkan orbital 2s dengan 3 buah orbital p. Sehingga nanti yang akan terjadi itu adalah orbital sp3. Dan berdasarkan tingkat energi, kalau kita perhatikan di sini, energi dari sp3 itu akan lebih rendah dibandingkan dengan orbital p-nya. Tetapi energinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orbital s-nya, 2s dalam hal ini. Berarti orbital apakah yang terbentuk ini? Nah, di sini seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa ini bukanlah orbital S dan ini juga bukan orbital P. Yang ada adalah semuanya ini orbitalnya itu adalah orbital sp3. Demikian juga kalau yang ini juga orbital sp3. Berarti dengan demikian, maka yang terbentuk itu adalah keempat orbitalnya adalah identik, yaitu orbitalnya adalah sp3. Nah, dengan mengetahui bahwa karbon ini adalah orbitalnya adalah orbital sp3, maka bagaimana dia berikatan dengan hidrogen? Tadi sudah disampaikan bahwa hidrogen itu orbitalnya adalah 1s. Dengan demikian, maka ikatan nanti yang terjadi itu adalah antara orbital 1s dengan sp3. Kita tulis 1s dengan sp3. Kalau yang terhadap yang kedua, 1s dengan sp3 juga. Yang selanjutnya tentu adalah 1s dan sp3. Dan yang terakhir pun juga antara 1s dan sp3. Maka kita bisa lihat di sini bahwa ikatan yang terbentuk
itu akan sama. Jadi ini bisa menjelaskan kenapa tadi panjang ikatannya itu adalah sama. Karena yang terikat itu adalah sama. 1S dengan sp3. Semuanya 1S dan sp3. Selanjutnya juga tadi dikatakan bahwa sudut ikatannya sama. Karena memang ikatannya juga identik. Dengan demikian kita sudah bisa menjelaskan kenapa panjang ikatan dari CH itu adalah sama semuanya. Sudut ikatannya pun juga sama. Serta energi disosiasi ikatannya juga sama. Jawabannya adalah karena memang yang terikat itu adalah sama, yaitu antara orbital 1s untuk hidrogennya dan sp3 pada atom karbonnya. Kalau kita gambarkan orbital sp3, nah seperti ini kurang. Ini adalah orbital sp3. Dan untuk karbon, dia memiliki 4 ikatan. Jadi dengan demikian nanti untuk karbon empat buah ikatan sp3, ya. Kalau kita gambarkan berarti nanti nah, kira-kira seperti itu. Sudutnya nanti adalah 109,5 derajat. Dan kalau kita perhatikan, ya, nanti tentunya semuanya adalah identik karena ini dalam ruang. Kita perhatikan berdasarkan atau dengan menggunakan model molekul, maka kita bisa lihat di sini, ya. Orbital sp3 itu adalah ini masing-masing 1, 2, 3, 4. Dan yang dimaksud dengan panjang ikatan itu tentu adalah jarak dari titik ini ke titik ini, ya. Sementara sudut ikatan yang 109,5 itu adalah sudut ini antara ikatan yang satu dengan ikatan yang lain, atau antara ikatan yang ini dengan ikatan yang berikutnya. Dan ini sudutnya adalah 109,5 derajat. Kemudian kalau ini baru sp3, berarti sp3 inilah nanti akan berikatan dengan hidrogen. Jadi masing-masing ujungnya nanti akan berikatan dengan hidrogen. Karena kalau di sini kita perhatikan, tentu ikatannya dengan hidrogen itu adalah ada 4 ikatan. Karena orbital sp3 yang terbentuk juga 4. Bagaimana ikatannya dengan hidrogen? Jadi kalau kita lihat, ini kan orbital sp3. Kemudian dia berikatan dengan hidrogen. Hidrogen itu tadi yang terlibat itu adalah 1s1. Berarti orbital S. Maka kalau kita gambarkan, berarti orbital S itu akan mengalami ikatan dengan orbital sp3. Dan kalau kita gambarkan, bagian yang merah itu adalah orbital S-nya. Dengan membentuk ikatan antara orbital S dan sp3, nanti tentu juga akan terbentuk ikatan antara orbital S dari H dan orbital sp3 dari hidrogen. Sehingga nanti yang akan terbentuk adalah jadi ini adalah CH4. Kalau kita perhatikan, berarti ini adalah karbon, ini adalah hidrogen,
Dengan demikian, nanti akan terbentuk ikatan antara karbon dan hidrogen. Karena ikatan dari karbon itu dia memiliki elektronnya adalah 4. Di sini tuh 2, 3, 4. Maka nanti pun juga akan terbentuk 4 ikatan C dan H-nya. Kemudian, bagaimana pembentukan dari etana? Tentu kita mulai dari C-nya, mana hibridisasinya adalah sp3. Ini adalah karbon yang pertama. Karbon yang kedua. Sebenarnya adalah ikatannya itu adalah identik dan nanti juga harusnya adalah ukurannya adalah sama. Nah, maka yang terjadi itu adalah sekarang terbentuknya ikatan antara sp3 yang satu dengan sp3 yang lainnya. Sementara di ujung-ujungnya nanti tentu akan ada ikatan hidrogen di sini. Jadi di ujung-ujungnya nanti ini akan terbentuk antara ikatan C dengan hidrogen. Sementara ini ikatannya adalah antara C dengan C. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah berarti kalau kita tulis dalam bentuk ikatan, maka nanti ini akan menjadi C, di mana ini C mengikat H, ikat H, ikat H. Dan kalau kita lihat yang terlibat itu berarti di sini adalah berarti ikatan yang terbentuk itu adalah antara orbital sp3 dan sp3. Sementara kalau yang ini tentu antara sp3 dengan orbital s. Dan ini tentu adalah identik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau kita gambarkan dengan model molekul, ya, kita bisa lihat di sini berarti ini adalah C, ini adalah C. Kemudian ini adalah H, berarti ikatannya C dan H. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, apa sifat dari ikatan ini? Ikatan ini akan menjadi, apakah dia bisa diputar? Kita lihat. Nah, yang satu mungkin saya tetap, sementara yang lain bisa diputar. Berarti antara ikatan yang satu dengan ikatan lainnya ini bisa diputar. Berapa derajat? Bisa 360 derajat. Ya. Selanjutnya adalah hibridisasi sp2. Bagaimana terbentuknya? Nah, dari segi hibridisasinya nanti kalau kita perhatikan berarti sp2. Berarti ini akan terbentuk dari satu buah orbital s dan dua buah orbital p. Kita jelaskan sebagai berikut. Karbon dengan nomor atom 6, berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2 dan 2p2. Berarti kita gambarkan pada elektron valensinya seperti yang sebelumnya, berarti ini akan ada 2 elektron pada orbital 2s dan 2 elektron pada orbital 2p. Ini adalah 2s, ini adalah 2p. Selanjutnya, ini energinya
ditingkatkan sehingga dia akan tereksitasi ke orbital 2p. Jadi sekarang energinya sudah berpindah sehingga nanti elektronnya itu akan berpindah dari orbital 2s ke orbital 2p. Selanjutnya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa ini yang mengalami hibridisasi ini hanya satu buah orbital s dan dua buah orbital p. Sementara kalau kita lihat di sini berapa orbital p? Ada 1, 2, dan 3. Berarti dengan demikian yang mengalami hibridisasi itu hanyalah dua di antara yang 3 ini dan orbital s. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah jadi di sini terbentuk seperti yang sebelumnya. Apakah ini adalah orbital s? Tidak. Apakah ini orbital p? Juga bukan. Tetapi ini semua adalah orbital sp2. Jadi ini adalah orbital sp2. Ini juga orbital sp2 dan ini juga orbital sp2. Dan kalau kita gambarkan, nanti kita akan bisa lihat berarti nanti akan terdapat 3 buah orbital sp2. Sisanya bagaimana? Nah, di sini terdapat sisa. Dalam arti kata, orbital p ada yang tidak mengalami hibridisasi. Dan kalau kita perhatikan di sini juga bahwa ditinjau dari segi energi, maka orbital sp2 itu energinya akan lebih rendah dibandingkan dengan orbital p. Makanya nanti pembentukan ikatan itu dengan hidrogen khususnya terjadi antara orbital sp2 dengan orbital sp2 yang lain atau antara orbital sp2 dengan H-nya. Selanjutnya kalau kita perhatikan, berarti di sini terdapat 3 buah orbital. Kalau ini adalah 3 buah orbital terdapat pada ruang, maka tentunya ini dia akan saling menjauhi. Di sisi yang lain terdapat orbital p. Maka yang terjadi adalah kalau ini adalah sebuah bidang, tentu nantinya yang ada itu adalah orbital sp2 yang satu dengan orbital yang lainnya itu adalah saling menjauhi. Ini adalah orbital sp2. Terus bagaimana orbital p? Nah, orbital p itu adalah berada pada bagian atas dari bidang dan bagian bawah dari bidang. Jadi dengan demikian, maka kita bisa gambarkan kembali, berarti nanti akan ada orbital sp2 seperti ini. Ini adalah sp2 yang merah. Mana yang orbital p-nya? Orbital p-nya berada pada bagian atas dan bagian bawah dari bidang. Kalau kita gambarkan dengan model molekul, maka ini adalah dalam arti kata ya, ingat ini adalah pada bidang yang sama atau pada bidang kertas yang ini ya. Kita bikin datar karena dia memang pada bidang yang sama. Kemudian kalau kita ingin gambarkan di manakah orbital p, maka orbital p itu dia akan berada pada bagian atas dan bagian bawah. Ya. Karena itu tolak menolak jadi akan minimal karena memang antara orbital sp2 dengan sp2 yang lain ini juga harus jaraknya semakin jauh. Dan kalau ini adalah pada bidang, tentu sudutnya adalah 360 dibagi dengan 3. Sementara bagaimana sudut antara
orbital P yang ada di sini, yang bagian atas dan bagian yang bawah terhadap sp2 ini, tentu sudutnya nanti adalah 90 derajat. Ini sudutnya nanti adalah 90 derajat. Jadi dengan demikian, maka sudut antara ini orbital sp2 dengan orbital sp2 yang lain itu adalah 120 derajat, dan antara orbital sp2 dengan orbital p itu adalah 90 derajat. Dengan demikian kita bisa memahami bagaimana pembentukan orbital sp2. Yang jelas nantinya akan terdapat 3 buah orbital sp2 di mana dia saling menjauhi dan sudutnya adalah 120 derajat. Sedangkan ada 1 buah orbital P yang tidak mengalami hibridisasi. Dan kalau kita perhatikan dari segi energinya, maka orbital P ini memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orbital sp2. Kemudian selanjutnya bagaimana pembentukan etena. Tadi kita sudah sampaikan bahwa hibridisasinya adalah sp2. Ini adalah orbital sp2. Mungkin kalau kita akan bedakan, ini adalah orbital P-nya. Ini karbon yang pertama, demikian juga karbon yang kedua kita tulis. Yang merah adalah orbital P. Dapat kita lihat di sini, nanti yang terjadi itu adalah antara orbital sp2 dengan sp2 yang lainnya, membentuk ikatan. Kemudian tentunya di sini orbital P ya juga akan berikatan dengan orbital P yang lainnya. Di sini nanti akan bentuk ikatan orbital P dengan orbital yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan, nanti yang terjadi adalah ikatannya berarti adalah ikatan rangkap 2. Dan kalau kita gambarkan, berarti kita tulis yang ujungnya dulu. Nah, nanti yang terjadi itu adalah di satu sisi nanti dia akan bentuk orbital. Nah, ini adalah sp2 dengan sp2. Sementara orbital P yang berdiri sini, dia juga akan mengalami ikatan dan ikatan ini tentu adalah antara orbital P dengan orbital P yang lainnya. Sehingga kalau kita gambarkan dengan ikatan, bentuknya nanti adalah seperti ini. Dapat kita lihat di sini bahwa antara orbital sp2 dengan sp2 dia akan membentuk ikatan sigma. Mungkin kalau Anda ingat apa itu ikatan sigma? Ikatan sigma itu adalah ikatan yang simetrik secara silindrik. Artinya, kalau kita putar ikatannya ini, maka penampakannya akan sama. Sementara orbital P yang satu dengan orbital P yang lain, ini adalah ikatannya adalah ikatan yang disebut dengan ikatan yang kedua, ikatan pi. Bagaimana kita menjelaskan ikatan pi? Ikatan pi dapat kita jelaskan dengan cara seperti ini. Kita lihat sekarang, ya. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ikatan ini
terjadi antara orbital P yang karbon yang pertama dengan yang kedua. Ini adalah orbital P. Dan orbital P itu tegak lurus terhadap bidang. Ya, jadi ini dia berada di atas dan bawah bidang. Bagaimana terbentuk ikatannya? Nah, ikatan ini adalah bersisian seperti ini. Ini nanti terjadi ikatannya seperti ini. Ya. Nah, ini berbeda dengan ikatan sigma. Dimana kalau pada ikatan sigma ketika kita putar, yang inti yang menghubungkan kedua buah ikatan, maka bentuknya atau kelihatannya sama. Tetapi kalau sekarang, ya, kalau ini kita putar, maka menyebabkan bentuknya masih sama atau tidak dengan yang di awal tadi. Sama atau tidak? Jelas bahwa ketika kita memutarnya, dia akan melihatkan bahwa bentuknya nanti akan berbeda, atau penampakannya nanti akan berbeda. Maka itulah yang disebut dengan orbital P. Dengan demikian, orbital P yang terbentuk itu adalah terjadinya ikatan antara orbital P dengan orbital P yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan, manakah yang lebih tinggi energinya? Apakah ikatan sigma atau ikatan P? Kalau kita perhatikan sebelumnya, bahwa energinya itu, ini adalah orbital P, sementara orbital sp2 itu ada di bawahnya. Maka dengan demikian, ditinjau dari segi kestabilan, maka yang lebih stabil atau yang lebih rendah energinya adalah ikatan antara sp2 dengan sp2, karena memang energinya lebih rendah. Kemudian tentu yang lebih tinggi adalah orbital P. Salah, ulangi. Tentunya yang lebih tinggi energinya itu adalah orbital P. Kalau kita perlihatkan dengan model molekul, ya ini adalah karbon sp2, yang satu lagi juga sp2. Berarti nanti kalau kita ikatkan, nah ini ikatannya, ya. Berarti antara karbon yang satu dengan karbon yang lain itu adalah sp2. Dan ikatan ini adalah ikatan sigma antara C ini dengan C ini. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan ikatan yang terjadi antara orbital P yang ada di sini dengan orbital P yang ada di sini. Ya, maka yang terjadi itu adalah ikatannya itu adalah ikatan. Jadi kalau kita misalkan ini adalah orbital P-nya, di sini juga akan ada orbital P yang lain, sehingga ini orbital P yang satu dengan orbital P yang lainnya mengalami ikatan sehingga membentuk ikatan P. Dalam hal ini nantinya tentu yang terjadi adalah karena masing-masing dia punya ini satu elektron, di sini juga ada satu elektron, sehingga nanti dia akan membentuk ikatan. Sehingga bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat dan perhatikan sekarang, bahwa nanti akan ada dua buah ikatan, ini 1 dan 2. Di mana satu yang pertama adalah ikatannya adalah ikatan sigma, sementara ikatan yang kedua adalah ikatan P. Perbedaan sp3 dan sp2. Tadi kita sudah menggambarkan bagaimana ikatan yang terdapat pada sp3. Di mana ada ikatan sp3, ini berarti ikatan antara C dengan C itu adalah tunggal. Sedangkan pada sp2, ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Kemudian dari segi ikatannya, ikatan C dan C, karena dia ada tunggal, berarti ini adalah ikatan sigma. Sedangkan yang pada karbon sp2, berarti ini adalah ikatan sigma, yang lainnya adalah ikatan P. Mana yang sigma dan mana yang P? Kalau untuk bentuk seperti ini boleh bebas. Yang jelas
1 sigma, yang lainnya adalah pi. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, berarti antara C ini dan C ini berarti ini adalah SP3 dengan SP3. Sedangkan ini adalah berarti SP3 dan vital S. Dan ikatan ini juga termasuk ikatan sigma. Jadi semua CH ada 6 di sini. Ini yang adalah SP3 dengan vital S. Dan ikatannya adalah ikatan sigma. Sedangkan untuk yang ini berarti CH-nya berarti sini SP2 dengan orbital S. Akan terdapat 4 ikatan CH. Jadi itu yang pertama, ikatan SP3 itu adalah ikatannya adalah tunggal, sedangkan SP2 adalah ikatannya adalah rangkap 2. Kalau kita perlihatkan dengan model molekul, ikatan yang SP3 bentuknya adalah seperti ini. Atau kalau mau kita putar, nah ini bentuknya adalah SP3. Sedangkan yang SP2 bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan tadi, ini adalah pada bidang yang sama. Ya. Berarti yang terikat di sini bisa, kalau di sini tanda dengan A, ini adalah B, ini berarti pada tempat yang sama. Artinya adalah mendekati atau menjauhi dari kita. Itu untuk SP2. Apa perbedaan yang berikutnya? Perbedaan yang berikutnya adalah bahwa pada SP3 itu dia bisa diputar. Seperti yang mungkin kita lihat pada model berikut. Ini misalnya yang ikatan tunggal tadi, ini kita bisa putar dan putarannya bisa 360 derajat. Nah, kalau dari sini yang satu kita biarkan diam, yang belakang, yang lainnya kita bisa putar. Ya. Demikian untuk yang SP3. Berikutnya untuk yang SP2. Kalau tadi kita pada SP3 itu dia bisa diputar, bagaimana halnya dengan yang SP2? Kita coba untuk memutarnya. Ya. Dapat dilihat di sini bahwa kita tidak bisa memutarnya. Kenapa? Karena ikatannya adalah rangkap 2. Kalau dipaksa dia untuk berputar, maka salah satu ikatan ini akan putus. Berarti nanti tidak ada lagi ikatan rangkapnya. Inilah nanti yang menyebabkan pada senyawa alkena nanti apa yang disebut dengan mempunyai isomer geometri. Di mana pada isomer geometri berarti kedudukan di dalam ruang itu akan sangat berpengaruh. Contoh, posisi ini katakanlah A, ini katakanlah B, maka dia tidak bisa berpindah-pindah. Ya. Artinya A terhadap B ataupun C dan D itu adalah tetap. Karena memang ikatannya yang kaku. Ini mungkin nanti kita akan bahas pada stereokimia. Perbedaan selanjutnya adalah sudut ikatan. Pada SP3, sudut ikatannya itu 109,5 derajat. Sedangkan pada SP2, secara umum sekitar 120 derajat. Kalau kita perhatikan dengan model molekul ini, kita perhatikan ya, sudut yang dibentuk itu berarti antara ini, ikatan ini ya, dan ini. Ini yang lebih kurang 109,5
Dengan catatan kalau ini adalah berupa metana, berarti sudutnya sama, sekitar 109,5. Tentu kalau yang kita lihat sekarang ini adalah berupa etana, maka kalau Anda perhatikan, kira-kira sudutnya apakah akan lebih besar atau akan lebih kecil dibanding 109 derajat. Jadi kalau dilihat di sini, ya, sudut antara ini. Nah, tentunya faktor yang mempengaruhinya adalah ini ikatannya adalah CH, ini ikatannya adalah CC. Tentunya gaya tolak menolak ini akan lebih besar. Akibatnya kalau gaya tolak menolak lebih besar, tentu sudutnya akan lebih besar dari 109,5. Sekarang kita lihat pada SP2. Kalau pada yang SP2, kalau kita lihat di sini, sudut idealnya itu adalah 120 derajat. Nih, 120 idealnya. Tetapi dalam hal ini, ya, seperti yang tadi juga, tentu kalau misalnya sudut yang dibentuk antara CC dengan CH ini, kira-kira dia akan lebih besar atau lebih kecil? Kalau CC gaya tolak menolaknya akan lebih besar dengan ikatan CH. Akibatnya nanti adalah sudut yang dibentuk oleh ini itu akan lebih besar dari 120. Berdasarkan data kalau tidak salah 121. Artinya nanti adalah sudut yang dibentuk antara CH yang ini dengan CH yang satu lagi, idealnya adalah 120 karena pengaruh dari sini tadi, akibatnya adalah dia akan lebih kecil dari 120. Mungkin sekitar 118 derajat. Demikian perbedaan antara hibridisasi SP3 dan SP2. Berikutnya adalah hibridisasi SP. Karbon dengan nomor atom 6. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p2. Berarti kita tulis dulu 2s, nanti ada 2 elektronnya. 2p juga ada 2. Diberikan sejumlah energi sehingga akan terjadi eksitasi dari 2s ke 2p. Sehingga dengan demikian masing-masing terdapat 1 elektron pada 2s, 2p juga masing-masing 1 elektron. Nah, baru kemudian di sini adalah hibridisasi SP. Artinya ini terdiri dari 1 buah orbital S dan 1 buah orbital P yang mengalami hibridisasi. Berarti kalau kita hanya menggunakan 1 buah orbital P yang mengalami hibridisasi, berarti ada 2 yang tidak mengalami hibridisasi. Berarti dengan demikian, ini sesungguhnya adalah orbital SP. Seperti yang tadi juga, bahwa ini bukan orbital S dan ini bukan orbital P. Tolong dibedakan. Tetapi ini adalah orbital SP. Dan ini juga adalah orbital SP. Dan nanti akan terdapat 2 buah orbital P. Karena ini ada orbital SP itu hanya ada 2, maka ya berarti antara orbital SP yang satu dengan orbital SP yang lain itu saling menjauhi. Sehingga dengan demikian sudut yang dibentuknya adalah 180 derajat. Bagaimana halnya dengan orbital P? Nah, orbital P-nya itu tegak lurus terhadap orbital SP ini. Kalau kita gambarkan,
Kalau seperti ini kita gambarkan, ini adalah orbital sp. Maka orbital p itu adalah pada tegak lurus nih terhadap orbital sp. Kemudian ini juga orbital p. Ini orbital p masing-masing. Demikian pembentukan orbital sp. Nah, bagaimana terjadinya ikatan rangkap 3 itu? Terjadinya ikatan rangkap 3 itu adalah dengan cara, ini adalah satu buah karbon, berarti kita akan kaitkan dengan satu buah karbon lainnya. Ya, ini adalah sp sama. Ini adalah orbital p. Kalau kita perhatikan antara orbital sp dengan orbital sp, nanti dia akan membentuk ikatan sigma. Sedangkan orbital p yang satu dengan p yang lainnya juga akan membentuk ikatan. Seperti yang bisa dilihat di sini. Ini adalah pada sumbu Y. Maka ini akan membentuk ikatan pi. Demikian juga kalau yang satu lagi. Ini yang pada sumbu yang satu lagi. Nah, ini juga akan membentuk ikatan pi. Jadi, kalau demikian, maka dia akan membentuk ikatan rangkap 3. Dengan catatan, satu merupakan ikatan sigma, berarti dua yang lainnya adalah ikatan pi. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada ikatan yang terjadi pada sp. Ini adalah merupakan ikatan rangkap 3. Maka kalau kita gambarkan, ini jadi satu, berarti ini dan ini membentuk ikatan. Nah, kalau kita ubah tanda, kemudian berarti kira-kira begitu. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini ada dua sebenarnya. Kemudian di sini dia akan berikatan dengan H. Karena mestinya yang ini terus kemudian ada lagi sebenarnya orbital ikatan pi ini yang tegak lurus terhadap ini. Berarti ini ada di belakang ini sebenarnya. Mungkin tidak bisa kita gambarkan. Nah, itulah pembentukan ikatan rangkap 3 pada senyawa alkuna. Kalau kita gambarkan dengan model molekul, maka kita lihat di sini ya, ini adalah C, ini adalah C, ini adalah ikatan rangkap 3. Ikatannya adalah 1, 2, dan 3. Dan ini adalah ikatannya dengan H. Dapat Anda lihat juga di sini bahwa sudut antara ini dengan yang satunya lagi, karena dia bertolak belakang, sudutnya adalah 180 derajat. Demikianlah penjelasan mengenai hibridisasi sp. Sebagai latihan, yaitu jelaskan pembentukan orbital sp3, sp2, dan sp. Dan bagaimana pembentukan ikatan sigma dan ikatan pi dari masing-masing ikatan tersebut. Berikutnya adalah pengaruh hibridisasi terhadap panjang ikatan. Ini adalah
alguna, kata lengkap 3. Hibridisasinya tadi adalah sp. Ini adalah alkena, hibridisasinya adalah sp2. Sedangkan ini adalah alkana, hibridisasinya adalah sp3. Kemudian kita akan menghitung bagaimana karakter S-nya. Karakter S yang dimaksud di sini adalah berapa persen S-nya. Seperti yang kita tahu bahwa orbital sp berarti terdiri dari pembentukannya adalah berasal dari satu buah orbital S dan satu buah orbital P. Dengan demikian, maka karakter S-nya adalah 50%. Sedangkan untuk orbital sp2 berarti ini berasal dari satu buah orbital S dan dua buah orbital P. Berarti karakter S-nya adalah 1/3. Berarti 33,3%. Sedangkan untuk sp3 berarti ini terdiri dari pembentuknya adalah satu buah orbital S dan 3 buah orbital P, maka karakter S-nya adalah 1/4 atau 25%. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa yang memiliki karakter S yang terbesar itu adalah kata lengkap 3, diikuti oleh kata lengkap 2, baru tunggal. Itu lebih memiliki karakter S yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, maka tentunya dia akan lebih dekat ke arah inti. Sehingga dengan demikian, maka ikatannya akan lebih pendek. Dan tentunya akan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan yang lainnya. Sedangkan orbital sp2 tentu berada di antara keduanya. Berarti dengan demikian panjang ikatan untuk sp3 tentu akan lebih panjang dibandingkan dengan sp2 dan lebih panjang dibandingkan dengan sp. Untuk latihan, yang pertama, berikan rumus struktur lengkapnya dulu. Kemudian nyatakan jenis orbital yang digunakan untuk masing-masing ikatan. Tadi kita udah bahas bahwa karbon itu ada sp2, sp3, dan sp. Yang pertama, CH2, C, CH3 2 kali. Yang kedua, sikloheksena. Yang ketiga, CH2, CH, CH, dan CH2. Yang keempat adalah 2 butunan. Yang kedua adalah tuliskan orbital yang digunakan untuk berikatan seperti yang ditandai, misalnya di sini 1, 2, dan urutkan panjang ikatannya dari senyawa. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikianlah materi kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.